Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam Pak Sem. Saya Vito Simanung Khalid dari kelas 12 IPS ingin mengerjakan tugas yang diberikan kepada Bapak untuk kelas 12 IPS, yaitu dengan cara mereview video secara pribadi dari bab 12 sampai dengan bab 14. Di bab 12 itu kita membahas, atau buku ini membahas keadilan dalam Alkitab. Bab 13 itu membahas tentang keadilan dalam demokrasi, dan bab 14 itu membahas tentang keadilan dalam HAM. Adil menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sama berat. Artinya tidak ada yang lebih ringan di salah satu pihak. Alkitab juga menggunakan kata adil atau keadilan itu dalam banyak konteks dan peristiwa. Adil dalam konteks perangkai atau tingkah laku menggunakan bahasa Ibrani, yaitu mishpat. Artinya adalah cara yang benar bagi seseorang untuk membawa diri dan cara yang benar untuk memperlakukan orang lain. Dalam kata tersebut, keadilan berhubungan dengan hak. Itu dibahas dalam Keluaran 23 ayat 6 dan Yesaya 49 ayat 4. Selain itu, mishpat Alkitab juga menggunakan daga. Kata ini mengandung beberapa arti, yaitu kelurusan secara harafiah sesuai dengan ukuran yang diterima. Itu ada dalam kejujuran Yakub. Kalau contoh dalam Alkitabnya itu dibahas dalam Kejadian 30 ayat 33. Kata lain dalam bahasa Yunani yang sepadan dengan shedaga adalah dikaiosun. Itu dibahas dalam 2 Korintus 6 ayat 7 dan 1 Timotius 6 ayat 11. Artinya keadilan biasanya dalam konteks kebenaran. Arti lain adalah penyesuaian dengan hukum, khususnya hukum ilahi. Kata lain keadilan dalam perjanjian lama adalah emet, yang memiliki dua pengertian. Pertama, membicarakan kejadian apakah benar atau tidak. Kedua, setia, yaitu seseorang bisa dipercaya atau tidak. Kata yang kelima adalah aletheia, menunjuk kepada kebenaran secara budi. Ini adalah kata sifat yang dapat diartikan dengan pengertian sejati. Jadi kata adil atau keadilan berhubungan erat dengan benar, sejati, setia, lurus, dan jujur. Oke, di sini di bab 12 ini juga membahas di bagian B-nya, yaitu Allah itu adil. Adil adalah salah satu sifat Allah. Ya, Allah memang adil. Kalau Dia tidak adil, Dia tidak akan memberikan hujan, panas, kesusahan, kesenangan kepada salah satu orang saja. Tapi Allah memberikan itu kepada umat manusia, karena umat manusia sudah diberikan tanggung jawab untuk mengurus bumi dan merawat bumi ini. Allah saja yang menuntun kita. Jadi Allah tidak membeda-bedakan untuk memberikan hujan kepada orang yang percaya kepada Dia, atau tidak memberikan hujan kepada orang yang belum percaya kepada Dia. Tidak, Allah itu adil. Allah memberikan hujan kepada orang jahat maupun orang baik, orang yang percaya kepada Dia maupun orang yang tidak percaya kepada Dia. Itu adalah sifat Allah. Yang C, adil versi Alkitab. Apa sih itu? Tadi udah dibahas juga dalam kata lain keadilan, yaitu emet, yang memiliki dua pengertian tadi. Dan ini di bagian D-nya, keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama saya sebagai, atau ya kelas 12 IPS, rata-rata, bukan rata-rata, tapi memang anak muda yang lagi seneng-senengnya mungkin nongkrong atau mengumpul dengan teman-temannya. Keadilan itu dalam pertongkrongan atau yang biasa saya rasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti ini, saya akan memperlakukan teman-teman yang ada di tongkrongan saya itu sama. Tidak ada saya membedakan, misalnya saya lebih baik kepada dia atau lebih tidak baik kepada seorang yang lain. Itu tidak. Saya memperlakukan teman-teman saya itu sama atau adil. Ya, itu di dalam bab 12. Sekarang kita move ke bab 13, yaitu keadilan dalam demokrasi. Nah, keadilan dalam demokrasi ini sangatlah penting. Karena apa? Kalau misalnya dia nggak adil, ataupun kalau tidak ada keadilan dalam demokrasi ini tidak berjalan dengan lancar. Dan itu bukan disebut demokrasi yang sesungguhnya. Karena demokrasi yang sesungguhnya itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi apapun pilihan rakyat itu tidak boleh dicurangi atau dilakukan tidak adil. Ya,
Di bagian B ini demokrasi yang berkeadilan. Nah, demokrasi yang berkeadilan itu gimana sih? Indonesia menganut demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi permusyawaratan yang berkeadilan yang dijiwai oleh sila keempat, yaitu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Segala sesuatu dilakukan dengan musyawarah untuk mendapatkan mufakat dan dengan hikmat, kebijaksanaan, dan untuk melakukan seluruh hasil musyawarah dipilih perwakilan rakyat yang dapat dipercaya. Itu demokrasi yang berkeadilan, perwakilan rakyat yang dapat dipercaya. Yang C ini sekarang, yang C, teladan tokoh Alkitab. Teladan tokoh Alkitab itu salah satunya pada waktu Yitro melihat Musa menangani semua perkara bangsa Israel yang seorang diri. Ia melihat pola itu tidak efektif karena banyak perkara terabaikan dan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Itu sebabnya Yitro menasihati Musa agar memilih orang-orang yang takut akan Allah, yang cakap dan dapat dipercaya, yang benci terhadap suap, dan menempatkan mereka menjadi pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 10, dan 5 pemimpin 5. Itu dibahas atau ada di Alkitab Keluaran 18 ayat 13 sampai 27. Oke, itu dalam bab ke 13. Nah, bab 14 ini sekarang. Ini di bagian A, hubungan keadilan dan HAM. Apa sih? Kalau kita sudah memperlakukan seseorang tidak adil, itu sama saja melanggar HAM, dan kita tidak menghargai HAM tersebut. Itu adalah inti dari pembahasan hubungan keadilan di dalam HAM. Di bagian B-nya, menjunjung harkat dan martabat manusia. Nah, ini sangat penting sekali, menjunjung harkat dan martabat manusia. Kita sebagai manusia harus saling menghormati satu sama lain. Tidak boleh kita tidak menghormati. Kalau kita tidak menghormati orang lain atau tidak menjunjung harkat dan martabat manusia yang lain, itu sama saja kita tidak melakukan HAM atau kita sudah dibilang melanggar HAM. Atau sekarang kita move ke bagian C, teladan Tuhan Yesus. Teladan Tuhan Yesus, Tuhan kita yang telah mati untuk kita. Teladan Tuhan Yesus itu sangat-sangatlah patut dicontoh oleh orang-orang percaya. Salah satu teladan Tuhan Yesus adalah ketika ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina ke hadapan Yesus. Mereka bertujuan mencoba Yesus. Menurut hukum Yahudi, perbuatan zina selalu dihukum dengan rajam batu. Melakukan hukuman tersebut sesungguhnya bukanlah tindakan yang salah, tetapi Yesus tidak melakukannya. Bukan karena dia berkompromi dengan dosa, tetapi karena ada hal yang lebih penting dan utama dari sekedar hukuman. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 7, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Itu adalah salah satu jawaban yang sangat bijak. Karena apa? Tuhan Yesus pun tahu orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat itu orang yang berdosa juga. Jadi dia tidak lebih mulia dari pezina tersebut. Oke, jadi segitu aja pembahasan saya mengenai dari bab 14. Semoga ini cukup jelas ya Pak Sam. Sorry kalau saya ngomongnya agak sedikit kecepatan gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Sam sudah menonton video saya. Saya Vito Simanungkalit dari kelas 12 IPS. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam Pak Sam menonton video ini.